Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak, guru hebat, guru masa depan. Ketemu lagi dengan saya, Sapri, calon guru penggerak angkatan ke-9 dari Provinsi Sulawesi Barat, Kabupaten Majene. Baik, kali ini kami melakukan kegiatan diseminasi sebagai bukti dari tugas aksi nyata modul 1.4, yaitu penerapan budaya positif di sekolah. Karena di sekolah kami terdapat 3 calon guru penggerak angkatan ke-9 Kabupaten Majene yang akan memaparkan materi tentang penerapan budaya positif. Maka dari itu kami membagi materinya, di mana pada materi yang membahas mengenai disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal serta teori motivasi, hukuman dan penghargaan yang akan dibawakan langsung oleh Saudari CGP Ibu Sureda. Dan untuk materi selanjutnya yang membahas tentang keyakinan kelas dan kebutuhan dasar manusia serta dunia berkualitas yang akan dipandu langsung oleh CGP Ibu Risnawati. Dan saya sendiri, Sapri, yang akan membahas materi mengenai 5 posisi kontrol serta segitiga restitusi. Bapak Ibu sekalian, kembali lagi dengan saya. Kemudian ada rekan kita 3 CP dari program penggerak yang akan melakukan kegiatan diseminasi. Ya, mohon didengar karena mereka ini mau melakukan kegiatan berbagi terkait dengan materi-materi apa yang terjadi dengan program penggerak. Untuk itu saya persilakan kepada CDP pertama untuk memaparkan materinya. Waktu dan tempat saya persilakan. Oke, tidak apa-apa saya berdiri ya, Ibu. Ya, sebelum dimulai, saya ingin memberikan pantun. Banyak ikan kecil di selokan. Jangan lupa diambil dengan saringan. Bahagia sangat diperlukan untuk mendapatkan kesuksesan. Yang terhormat Bapak Kepala SMA Negeri 1 Singkana, yang saya hormati rekan-rekan guru, dewan guru, Bapak Ibu guru yang sempat hadir di ruangan ini untuk mengikuti diseminasi melalui kami yaitu CGP angkatan 9. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala karena pada pagi hari ini menjelang siang kita masih diberikan ruang dan waktu untuk melaksanakan kegiatan diseminasi ini. Tidak lupa pula kita kirimkan salam dan taslim kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW sebagai pembawa risalah kebenaran di muka bumi. Semoga apa yang kita lakukan pada hari ini menjadi amal ibadah bagi kita semua di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik Bapak Ibu, jadi diseminasi ini dilakukan untuk memberikan informasi kepada Bapak Ibu untuk dipahami dan insya Allah bisa kita laksanakan. Jadi adapun tema dari diseminasi kita kali ini melalui aksi nyata yaitu budaya positif. Ya, inilah 3 CDP-nya Bapak Ibu bersama dengan Bapak Kepala Sekolah. Foto ini diambil pada saat rekan-rekan kami yang pertama di Nomola. Ya, jadi ada 6 topik yang akan kami sampaikan pada hari ini. Mulai dari 2.1, disiplin positif dan
universal. 2.2 teori motivasi, hukuman dan penghargaan restitusi yang akan dibawakan oleh saya sendiri. Kemudian 2.3 keyakinan kelas, 2.4 kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas oleh CGP Ibu Risna. Dan 2.5 restitusi 5 posisi kontrol, 2.6 restitusi, 3 restitusi oleh CGP Bapak Sapri. Posisi ada R-nya Pak ya? Oke? Ya, jadi sebelum kita mulai karena kita ada tadi materi yang mendahului kita yaitu tentang Komdel ya. Ya, jadi mungkin bagus Bapak Ibu kita berdiri dulu. Oke, jadi kita ice break dulu. Ice break ini adalah menyambung kata. Nah, misalnya dawa yang terlarang untuk petik muda di taman. Taman yang indah. Indah. Sekali. Hidup Bapak. Bahagia. Hatiku merupakan sesuatu keindahan yang tidak boleh diragukan lagi. Pernyataannya manis sekali. Berapa saya diulangi sekali. Sekali lagi. Oke, luar biasa Bapak Ibu. Ya. Sekarang kita masuk materi kita yaitu tentang disiplin positif. Apakah makna dari disiplin? Bapak Ibu bisa melihat bahwa berasal dari bahasa Latin yaitu disiplina, yang artinya adalah belajar. Makna asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid Socrates dan Plato. Disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan, apa yang dia hargai. Namun dalam budaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Oke? Disiplin positif adalah suatu pendekatan untuk menerapkan disiplin dari dalam diri anak tanpa hukuman dan hadiah. Disiplin positif perlu diterapkan baik di lingkungan keluarga maupun di lingkungan sekolah. Adapun nilai-nilai kebajikan universal, nilai-nilai kebajikan adalah sifat positif manusia
kebaikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia kita kenal dengan istilah profil pelajar Pancasila yang terdiri dari 6. Mungkin Bapak Ibu sudah paham dari saya. Kemudian di sini ada bagian Bapak Ibu tentang disiplin positif yang berhubungan sampai pada materi terakhir kita. Jadi di sini badannya terdiri dari 6 materi tadi. Jadi saya akan membacakan badan yang di sebelah kiri Bapak Ibu ya. Disiplin positif, teori kontrol, teori pilihan yang dikenal dengan pendapat dari Bapak Dr. William Glasser. Ini sangat ternyanyian di telinga kami pada saat mengikuti JPP karena memang ini adalah penggagasnya, yaitu Dr. William Glasser. Anda tidak bisa mengontrol orang lain, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda sendiri. Seperti apa contohnya? Nah, Anda dan teman Anda. Sekarang Bapak Ibu mencari pasangan masing-masing. Ya, berpasangan. Ya, kita akan memperagakan seperti apa itu motivasi. Ya. Tidak apa-apa semua bisa. Anda dan teman Anda akan melakukan kegiatan coba buka, tanda kutip ya. Anda adalah A. Contoh, Ibu Bardiani adalah A. Coba Anda bayangkan bahwa Anda menyimpan sesuatu yang sangat berharga di dalam kepala tangan Anda. Ibu Bardiani adalah A. Mengepalkan tangannya karena di dalam tangannya itu ada sesuatu yang sangat berharga. Anda perlu menjaga benda tersebut sekuat tenaga Anda karena begitu pentingnya untuk kehidupan Anda. Tugas B, Ibu Wahida, adalah mencoba dengan segala cara untuk membuka kepala tangan Anda, Bu Bardiani. Teman Anda B boleh membujuk, menghardik, mengintimidasi, memarahi, menggoda, menggelitik, bahkan menawari Anda uang agar Anda bersedia membuka kepala tangan Anda. Cobalah lakukan kegiatan, cobalah buka dengan B secara bergantian. Jadi nanti akan bergantian. Masing-masing ada B memiliki waktu 30 detik. Oke, siap dengan pesannya? Iya. Iya. Oke, 30 detik dari sekarang. Oke, 30 detik selesai. Nah, sekarang berbalik. disebut dengan pemilihan. Katanya dengan uang miliaran itu saya bisa beli harga dirimu. Oke. Ya, saya tidak membuka.
Saya tidak membuka karena menurut saya apa yang saya pegang itu adalah hal yang sangat berharga untuk saya. Tidak boleh saya berikan ke orang lain. Itu. Oke, bagus sekali Bapak Ibu. Ada yang membuka dan ada yang tidak mau membuka. Ya. Kenapa seseorang mau membuka? Karena ada pengaruh dari luar. Sementara dia tidak membuka, dia percaya pada dirinya bahwa apapun yang saya lakukan itulah motivasi dari dalam dirinya. Ya, jadi boleh saja kita membuka, boleh juga tidak. Ya, jadi ini awal dari materi kita tentang motivasi ya, Bapak Ibu. Oke. Perhatikan kolom ketiga warna hijau di sisi kiri Bapak Ibu ya. Makna disiplin belajar kontrol diri dengan menggali potensi kita agar mencapai tujuan mulia, yaitu sesuatu menjadi seseorang yang kita inginkan berdasarkan nilai-nilai yang kita hargai. Ya. Oke, mungkin ada Bapak Ibu yang bisa di sini memberikan pendapatnya. Mengapa kita harus tepat waktu mengajar atau berada di dalam kelas? Siapa yang bisa, Bapak Ibu? Kira-kira kenapa kita harus berada di dalam kelas tepat waktu untuk proses pembelajaran? Ada yang bisa memberikan jawaban? Tanggung jawab. Kalau menurut saya sebagai bentuk tanggung jawab. Sebagai contoh positif untuk sebagai bentuk kedisiplinan itu sendiri. Ya, benar sekali Bapak Ibu ya. Dan bahkan terkadang sebetulnya dalam kehidupan kita sehari-hari mungkin masih banyak ya, bukan kita membuat apa suatu pekerjaan atau membuat pemikiran kita menjadi berbeda. Tetapi di sini mungkin yang pernah kita lihat bahwa terkadang ada memang seorang pendidik yang masuk di kelas itu karena ada pengaruh dari luar. Iya. Seperti apa pengaruhnya? Ada yang disebut dengan motivasi eksternal. Jadi di sini ada teori motivasi perilaku manusia yang terdiri dari 3. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Ya. Apa yang akan terjadi ketika saya tidak melakukannya? Saya masuk di kelas karena saya menghindari nanti ada bapak kepala sekolah yang melihat seperti itu Bapak Ibu ya. Iya. Jadi itu pengaruh eksternal. Untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Karena saya ingin mendapatkan penghargaan, maka saya harus selalu tepat waktu di dalam kelas. Itu adalah pengaruh atau motivasi dari eksternal. Nah, sebetulnya apa yang kita perlukan di sini yaitu untuk menghargai diri sendiri. Seperti yang kita disampaikan ada dua lidah mengatakan bahwa itu adalah tanggung jawab, ya, menjadi teladan oleh Pak Habib dan Pak Safar tentang disiplin positif yang mungkin sudah dibentuk di dalam kelas. Jadi itu Bapak Ibu. Apa
motivasi untuk menghargai diri sendiri namanya adalah motivasi internal, motivasi yang lahir dari dalam diri sendiri. Jadi kita melakukan pekerjaan atau perilaku kita setiap hari itu hadir karena ada motivasi dari dalam diri sendiri. Ya. Tentunya dengan nilai-nilai yang ada tadi ya, yaitu nilai-nilai kebajikan universal. Nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Jadi ini agak susah memang karena kalau saya mencermati materi ini memang guru itu dituntut untuk menjadi seorang teladan. Ya, karena kita tidak akan bisa membentuk budaya positif terhadap anak-anak kalau tidak terbentuk dari diri kita sendiri. Oke, jadi ada kolom kedua. Semua perilaku memiliki tujuan. Apapun yang kita lakukan itu memiliki tujuan, yaitulah motivasi. Tidak mungkin kita termotivasi untuk melakukan sesuatu kalau tidak ada tujuan. Jadi tujuannya di sini yaitu tadi motivasi ekstrinsik dan motivasi intrinsik. Nah, untuk menghindari hukuman, untuk mendapatkan imbalan, itu semuanya masuk dalam motivasi ekstrinsik, pengaruh dari luar. Dan motivasi intrinsik itu untuk menghargai diri sendiri. Oke, kita lanjut Bapak Ibu. Nah, ini tadi kepalan tangan. Jadi kepalan tangan itu tadi boleh dibuka dan boleh ditutup. Saya buka. Kenapa? Karena mungkin kalau saya berikan kepada orang lain lebih bermanfaat untuk orang tersebut. Itu boleh dibuka. Jadi ini tadi cara motivasinya ya Bapak Ibu, ini sangat penting sekali. Ada 3, motivasi eksternal dan motivasi internal. Tapi pada dasarnya terdiri dari 3. Kemudian kita lanjut dihukum oleh penghargaan. Mungkin agak aneh dengaran ya Bapak Ibu. Dihukum oleh penghargaan. Kenapa kita dihukum dengan penghargaan? Padahal penghargaan sebenarnya bagus untuk motivasi sebetulnya, ya. Bahwa penghargaan berlaku sama dengan hukuman. Dalam arti meminta atau membujuk seseorang melakukan sesuatu untuk memenuhi suatu tujuan tertentu dari orang yang meminta atau membujuk. Dorongannya eksternal dan akan ada faktor ketergantungan. Beberapa dampak dari pemberian penghargaan menurut Epicon 1993 ada 8. Yang pertama, pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Ya, seperti apa itu? Pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Penghargaan efektif jika tidak menginginkan seseorang melakukan sesuatu yang kita inginkan dalam jangka waktu pendek. Jika kita menggunakan penghargaan lagi dan lagi, maka orang tersebut akan bergantung pada penghargaan yang diberikan serta kehilangan motivasi dari dalam diri. Nah, contoh kecil saja di sini Bapak Ibu. Contoh ya, kalau mengikuti suatu lomba misalnya, ada lomba seni melukis. Karena mengejar penghargaan sesuai dengan jadwal yang sudah ditentukan, maka karya tersebut tidak dikerjakan secara motivasi apa tadi? Motivasi intrinsik. Kenapa? Karena kita mengharapkan hadiah, penghargaan.
dihukum. Kenapa? Bisa jadi anak tersebut dulunya dia adalah ranking 1, tetapi setelah semester berikutnya dia menurun menjadi ranking 2. Bahkan tidak semua anak bisa menerima itu dengan baik. Ya. Jadi terkadang penghargaan itu memang mendukung seseorang. Memberikan penghargaan dan dukungan adalah hal yang sama, karena keduanya mencoba mengendalikan perilaku seseorang. Kita berbuat segala sesuatu karena ingin mendapatkan penghargaan, ada pengaruh dari luar, eksternal. Itu yang disebut dengan mengendalikan diri kita. Jadi bukan kita yang mengendalikan diri, tetapi pengaruh dari luar. Seperti yang dicontohkan oleh teman-teman tadi, membuka tangan karena ada sesuatu yang berharga, boleh dibuka, boleh tidak dibuka. Karena yang mengendalikan diri kita sebenarnya adalah ya diri kita sendiri, bukan orang lain. Selanjutnya, penghargaan mengurangi ketepatan. Contoh Bapak Ibu, dalam sebuah percobaan sekelompok anak laki-laki berusia sekitar 9 tahun diminta untuk melihat gambar-gambar wajah yang ditampilkan di layar, dan mereka harus memberitahukan jika wajah-wajah tersebut sama atau berbeda. Gambar-gambar tersebut hampir sama. Beberapa dari mereka diberikan penghargaan dalam bentuk uang. Pada saat mereka memberikan jawaban benar, ya, maka mereka diberikan uang. Sementara sebagian yang lain tidak. Nah, hasilnya anak laki-laki yang dibayar membuat lebih banyak kesalahan. Ya, ini mungkin biasa kita lakukan di dalam kelas, memberikan penghargaan kepada anak atau dalam bentuk kelompok. Dan kadang memang kita tidak merasa bahwa setelah kita memberikan hadiah, maka anak tersebut bisa jadi akan menjawab, antusias untuk menjawab karena ada hadiah, bukan lagi karena motivasi dari dalam dirinya. Lanjut Bapak Ibu, penghargaan tidak efektif. Suatu penghargaan adalah suatu benda atau peristiwa yang diinginkan yang dibuat dengan persyaratan hanya jika Anda melakukan hal ini maka Anda akan mendapatkan penghargaan yang diinginkan. Ada lagi contoh yang di bawah, jika saya mengharapkan suatu penghargaan dan tidak mendapatkannya, maka saya akan kecewa dan berkecil hati serta memungkinkan lain kali saya tidak usah berusaha sekeras sebelumnya. Ya, ada keputusasaan karena adanya penghargaan. Penghargaan merusak hubungan. Ketika seorang diberi penghargaan atau dipuji di depan orang banyak, maka yang lain akan merasa iri dan sebagian dari mereka akan tidak menyukai orang yang diberikan penghargaan tersebut. Mungkin di dalam kelas kita bisa menemukan ini ya Bapak Ibu. Selanjutnya, penghargaan menurunkan kualitas. Pengamatan dilakukan pada sekelompok mahasiswa yang sedang kerja praktik di sebuah surat kabar universitas. Saat itu mereka sedang belajar menuliskan sebuah artikel tentang sebuah judul berita utama. Seiring waktu, mahasiswa tersebut semakin mampu bekerja dengan cepat. Kemudian ada beberapa mahasiswa yang dibayar untuk setiap judul berita utama yang mereka mampu memberikan. Dan setelah beberapa lama, mahasiswa yang dibayar ini hasil kinerjanya berhenti berkembang. Mereka yang tidak menerima bayaran terus berupaya mengasah diri menjadi lebih baik. Paham ini Bapak? Ya. Penghargaan mematikan kreativitas. Murid-murid diminta berpikir mengenai hadiah atau penghargaan yang bisa mereka dapatkan bila berhasil menulis sebuah puisi. Kreativitas sekelompok murid-murid ini menjadi berkurang dibandingkan dengan yang tidak diberitahukan tentang hadiah yang bisa mereka terima. Selanjutnya, motivasi dari dalam diri. Nah, ini dia telurnya ya Bapak Ibu. Saat seorang anak belajar untuk pertama kali menggabungkan huruf-huruf dan kata-kata serta menyadari bahwa ia dapat membaca,
dapat membaca, timbul pijat di matanya dan sebuah senyuman di wajahnya. Anak tersebut begitu gembira bahwa ia telah mempelajari dan menguasai suatu keterampilan baru. Kesadaran akan kemampuannya bahwa dia, anak tersebut, sudah dapat membaca, sesungguhnya sudah merupakan sebuah penghargaan. Jadi jangan kita memberikan lagi iming-iming atau janji-janji sebuah penghargaan atau hadiah, karena itu membunuh motivasi intrinsiknya. Oke ya Bapak Ibu? Ya. Nah, sekarang kita masuk bentuk program kebajikan atau apresiasi. Jadi bukan lagi sebuah penghargaan, memberikan uang, memberikan gula-gula, memberikan pulpen dan lain sebagainya, ya. Tetapi dalam memberikan apresiasi, yaitu pengakuan. Ya. Jadi di sini ada 5 yang perlu diingat. Yang pertama, beri pengakuan secara khusus. Beri pengakuan secara pribadi. Beri pengakuan kepada semua murid. Jangan cuma itu saja murid yang diberikan pengakuan. Ya. Ketika kita melihat misalnya di lingkungan sekolah ada anak-anak yang kita lihat membuang sampah pada tempatnya, maka itu butuh pengakuan. Beri pengakuan secara konsisten. Jangan misalnya hari ini kita melihat ada anak yang membuang sampah, kita berikan pengakuan. Sementara besok kita melihat ada anak tersebut tidak diberikan pengakuan, berarti kita tidak konsisten, ya. Kemudian fokus pada proses. Jadi anak-anak sebetulnya di sini yang dibutuhkan adalah proses, seperti yang Bapak Ibu sudah lakukan melalui P5, ya. Jadi itu proses sebetulnya yang diharapkan. Bagaimana anak-anak mempunyai nilai-nilai kebajikan di dalam prosesnya. Ada nilai-nilai kebajikan, ada disiplin positif di dalamnya, sehingga tidak lagi harus mencari tahu siapa yang paling bagus, ya, siapa yang paling keren, iya. Oke, di sini ada contoh Bapak Ibu, silakan dilihat contoh pengakuan atau apresiasi kebajikan yang boleh kita lakukan dalam keseharian kita terhadap murid-murid yang ada di sekolah. Nah, contoh pembuka. Kemarin saya perhatikan di mana nilai kebajikannya, rasa empatimu besar sekali. Situasinya pada saat menolong murid baru di kelas kita. Begitu ya? Ya, ini adalah contoh pengakuan atau apresiasi kebajikan yang boleh kita terapkan dalam kehidupan kita, tentunya di lingkungan sekolah, baik itu di luar kelas maupun di dalam kelas. Ada contoh yang lain, saya menghargai nilai kebajikannya. Saya menghargai kepedulianmu pada saat kamu membantu teman-temanmu di tugas kelompok. Nah, contoh yang ketiga, terima kasih untuk rasa tanggung jawabmu pada saat kamu memungut kertas-kertas yang berserakan di lantai. Itu adalah apresiasi atau pengakuan yang sangat berharga untuk murid-murid kita atau siswa-siswa kita yang boleh kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, sekarang adalah hukuman. Materinya adalah hukuman, yang hukuman bersifat tidak terencana atau tiba-tiba. Anak atau murid tidak tahu apa yang akan terjadi dan tidak dilibatkan. Hukuman bersifat satu arah dari pihak guru yang memberikan, dan murid hanya menerima satu hukuman berupa fisik maupun psikis tanpa melalui suatu kesepakatan. Jadi apapun itu Bapak Ibu, kalau tidak ada kesepakatan kita antara guru dengan murid, tiba-tiba kita memberikan sanksi, itu adalah sebuah hukuman, ya. Nah, sedangkan disiplin dalam bentuk konsekuensi, jadi ada dua ya, hukuman dan konsekuensi. Sudah terencana atau sudah disepakati. Misalnya dalam kelas
perbuatan, maka itu disebut sebagai konsekuensi. Oke? Jadi untuk menyedarkan, di sini ada soal Bapak Ibu ya, tindakan guru. Ini biasa kita lakukan dan bahkan kita mungkin tidak sadar bahwa ini masuk dalam kategori hukuman atau konsekuensi. Nomor 1, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena si anak ini terlambat ke sekolah. Mungkin di zamannya Bu tidak ada pernah ya? Iya. Kira-kira ini masuk hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi atau hukuman? Ya? Iya, betul sekali ya. Bisa jadi dia hukuman, bisa jadi dia adalah konsekuensi. Iya. Iya. Iya, tetapi begini ya Bapak Ibu, kalau saya cenderung ke hukuman. Kenapa? Karena mencatat 100 kali, ya mungkin memang bermanfaat, ya. Tetapi mencatat dengan hanya kalimat tertentu dengan 100 kali, ya. Iya. Secara tidak langsung itu adalah hukuman. Nomor 2, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Iya. Hukuman. Kenapa hukuman? Lari. Ya, lari mengelilingi lapangan basket. Membuat anak merasa tidak nyaman, ya. Jadi anak tidak merasa nyaman apabila dia disuruh mengelilingi lapangan 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Jadi apa Bapak Ibu? Hukuman. Iya, ada di bagian bawah ya. Iya, hukuman. Oke, yang ketiga. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker di sekolah. Masker. Ya. Anak merasa tidak nyaman, cuma tidak pakai masker disuruh push up 15 kali. Berarti ada ketidaknyamanan di sini. Berarti itu adalah hukuman. Nomor 4, menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi. Iya, jadi di sini nanti kita akan memberikan pemahaman tentang materi restitusi. Jadi bagaimana kalau ada anak yang mencoret-coret? Iya, bagaimana caranya mendekati supaya dia bisa sadar, termotivasi dengan motivasi intrinsik untuk bisa berperilaku. Nomor 5, membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Iya, konsekuensi. 6, murid disuruh untuk tidak mengenakan sepatu seharian karena tidak mengenakan sepatu hitam. Hukuman, ketidaknyamanan. Anak merasa tidak nyaman. Yang terakhir, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Ya? PJOK.
Tidak ada perjanjian sebelumnya? Tidak ada perjanjian sebelumnya? Tidak ada. Iya, boleh masuk dia di konsekuensi. Karena memang olahraga kan di situ fisik pemanasan sebelum masuk materi inti. Ya. Jadi itu tadi materi tentang budaya positif. Disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal, teori motivasi, hukuman, dan penghargaan, restitusi. Restitusi nanti sekalian dibahas oleh Pak Sapri ya. Oke. Jadi untuk materi selanjutnya saya serahkan tolong kepada Ibu Risma. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu masih semangat? Jadi ice breaking-nya hari ini, ice breaking-nya kalau saya katakan satu, Bapak Ibu tepuk satu kali, Bapak katakan kemudian tepuk, kalau saya katakan satu, tepuk, Bapak katakan kemudian kalau saya katakan dua, Bapak Ibu tepuk dua kali, Bapak katakan yes. Kalau saya katakan tiga, Bapak Ibu tepuk tiga kali, baru katakan full. Jadi untuk budaya positif berikutnya yaitu tentang keyakinan kelas. Mungkin Bapak Ibu sudah ada yang pernah melakukan keyakinan kelas di keluarganya atau di masing-masing rumah. Nah, coba perhatikan di sini ada pernyataan mengapa keyakinan kelas, mengapa tidak peraturan kelas saja. Coba Bapak Ibu, apakah sama antara keyakinan kelas dengan peraturan kelas? Ada Bapak Ibu yang bisa berkomentar? Ada. Coba. Nah, coba Ibu Maida bisa diberikan komentar. Apakah
Ya. keras dengan peraturan rahasia. Ya mungkin agak berbeda dengan kedua. Kalau satunya menganggap bahwa keyakinan sebuah kesepakatan dan apa aturan adalah sebuah mengikat. Kalau saya mengisikan terhadap siswa, terkadang siswa menganggap bahwa sebuah keyakinan itu hal-hal yang mudah untuk dilaksanakan, sedangkan peraturan sesuatu yang berat untuk dilaksanakan. Itu menurut saya. Terima kasih kamu saya berikan aplaus. Oke, saudara kita. Oke, saudara kita tentukan tentang perbedaan antara keyakinan keras dengan peraturan keras. Coba perhatikan dua pernyataan di atas. Yang pertama, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2 atau motor? Coba perhatikan pertanyaan di atas. Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2 atau motor? Ya, silakan Pak Irfan. Kalau menurut saya pertama aturan ini berasal dari Undang-Undang Dasar 1945 bukan menjadi ya aturan ini ada di situ. Saya pernah masuk ke kantor di resort untuk mengambil SIM, ternyata ada aturan itu. Aturan tentang ya ada aturannya. Bahkan ada konsekuensi dari aturan itu kalau kita tidak memakai helm pada saat mengendarai motor, akan ada konsekuensi dihukum sekian tahun atau bayar denda sekian rupiah. Ya mungkin sudah. Oke, ya dari pernyataan pertama tadi, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2 atau motor? Mungkin di sebagian, mungkin semua ya, menganggap bahwa itu adalah aturan. Nah, terkait dari atau di luar dari aturan tersebut, pasti kita pernah meyakini bahwa kalau kita memakai helm pasti ada kebajikan tentang keselamatan. Ya, jadi kalau Bapak Ibu yakin bahwa dengan memakai helm bukan karena tata tertib atau aturan dari pemerintah atau apakah, kalau kita yakin bahwa itu adalah untuk keselamatan, maka Bapak Ibu dengan sendirinya akan pasti akan selalu menggunakan helm keluar atau di luar dari aturan-aturan yang sudah dibuat. Jadi ini kalau Bapak Ibu sepakat bahwa memakai helm itu adalah untuk keselamatan, maka keselamatan itu bisa menjadi sebuah keyakinan. Seperti itu Bapak Ibu. Ya silakan Pak Irfan. Ya kalau saya berpendapat seperti ini, mungkin sekiranya kita anggap dalam persen per 100, ada beberapa orang akan menganggap 50% keselamatan kalau pakai helm, kalau tidak pakai helm 50% kelihatan indah. Ya, saya 50% menganggap kalau saya memakai helm itu untuk keselamatan, sedangkan untuk tidak memakai helm, kalau yang tidak memakai helm mungkin alasannya karena dia menganggap kalau tidak pakai helm itu indah. Jadi akan dua keyakinan yang ada pada diri dalam dirinya, mau kelihatan indah atau selamat. Nah kebanyakan orang yang saya lihat maka di lingkungan kita dan di lingkungan rumah banyak orang yang tidak pakai helm mungkin karena dia lebih kurang pada keselamatannya, lebih tinggi keyakinannya untuk keindahan. Jadi sebenarnya tergantung juga dari pengetahuannya, tergantung juga dari gaya hidupnya. Apakah mau hidup berkelanjutan atau tidak? Terima kasih Pak Irfan. Jadi di sini tentang keyakinan ya bagaimana Bapak Ibu bisa meyakini secara bersama kalau sudah disepakati secara bersama maka itu akan menjadi suatu keyakinan seperti itu ya. Bahkan memang
Banyak keyakinan-keyakinan yang bisa dapatkan di sini, tapi untuk nilai kebaikan itu sendiri ada pada keselamatan. Seperti itu ya. Kemudian yang kedua, ini pada saat COVID ya, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan setiap saat? Mungkin ini ada aturan dari pemerintah wajib pakai masker. Nah, secara umum pasti kita yakin bahwa dengan memakai masker itu nilai kebaikannya pasti mengarah pada kesehatan. Misalnya supaya tidak tertular dengan penyakit lain atau ya umumnya untuk kesehatan. Banyak. Jadi secara umum keyakinan keras itu bisa dibuat. Keyakinan keras itu dibuat berdasarkan kesepakatan guru dan siswa serta bersifat universal. Sedangkan untuk peraturan itu hanya dibuat oleh guru dan bersifat satu arah. Misalnya di sekolah kita pasti ada tata tertib. Nah, kalau yang dibuat oleh sekolah itu masuk peraturan karena tidak ada kesepakatan antara siswa dengan warga sekolah yang lain. Kemudian kalau keyakinan keras, misalnya di kelas kita buat keyakinan, kita buat kesepakatan kelas dengan siswa itu tidak hanya berdasar pada guru. Siswa yang membuat keyakinan dan mereka yang akan melakukan, bukan guru yang akan melakukan itu. Tanya. Jadi bedanya antara keyakinan kelas dan peraturan. Keyakinan kelas itu berdasarkan kesepakatan antara guru dan siswa, sedangkan peraturan itu langsung dikeluarkan dari sekolah. Tidak ada kesepakatan antara guru dengan siswa. Betul ya? Bapak Ibu mungkin sudah melakukan atau sudah pernah membuat keyakinan keras ya. Nah, coba perhatikan prosedur pembuatan keyakinan keras. Apakah sudah sesuai dengan Bapak Ibu yang lakukan selama ini? Yang pertama itu siswa bersurat pendapat tentang peraturan yang perlu disepakati dalam kelas. Mungkin sudah ya. Jadi pada saat pembuatan keyakinan keras, semua siswa itu bersurat pendapat tentang aturan-aturan apa yang bisa disepakati di dalam kelas. Jadi di sini kita atau Bapak Ibu bisa membagikan sticky note ke siswa. Jadi masing-masing siswa menuliskan apa peraturan-peraturan apa yang harus dijalani pada saat di kelas. Jadi bisa dituliskan di sticky note, kemudian ditempelkan di papan tulis atau disiapkan kertas pelana seperti itu. Kemudian yang kedua, mencatat semua masukan siswa di papan tulis atau kertas, di mana semua bisa melihat hasil surat pendapat. Jadi tadi ya apa yang dituliskan nanti ditempelkan di papan tulis atau di kertas pelana. Pasti sudah dilakukan juga ya. Yang ketiga, gantian kalimat-kalimat negatif menjadi kalimat positif. Misalnya, dilarang terlambat ke sekolah. Dilarang terlambat ke sekolah itu adalah kalimat negatif. Jadi dalam keyakinan kelas kita ganti menjadi kalimat positif. Kalimat positifnya itu seperti apa? Ya, hadir tepat waktu. Jadi untuk keyakinan kelas, dari semua kalimat negatif kita ganti menjadi kalimat-kalimat positif. Misalnya, kemudian contoh yang lain misalnya dilarang membuang sampah sembarangan. Yang tepatnya itu untuk kalimat positif. Buang bola
maka semua warga kelas dipersilakan meninjau ulang dan menyetujui dengan menandatangani keyakinan kelas tersebut termasuk guru dan semua siswa. Jadi kalau sudah ada kesepakatan kelas, semua warga kelas itu wajib menandatangani kertas pernyataan yang sudah disiapkan sebagai bukti bahwa keyakinan kelas itu sudah disepakati. Kemudian selanjutnya bisa ditempel di dinding kelas dan mudah dilihat semua warga kelas. Sudah paham ya? Selanjutnya adalah kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Yang pertama adalah kebutuhan dasar manusia. Jadi siswa itu ada beberapa kebutuhan dasar manusia atau siswa. Yang pertama itu adalah bertahan hidup, kemudian kasih sayang dan rasa diterima, penguasaan, kebebasan, dan kesenangan. Untuk kebutuhan dasar bertahan hidup, bagaimana? Jadi guru ini harus bisa memenuhi minimal, kalau tidak sampai 5 kebutuhan dasar siswa, minimal 3 untuk bisa memenuhi kebutuhan dasar siswa itu sendiri. Misalnya untuk bertahan hidup, bagaimana caranya guru untuk memenuhi kebutuhan siswa ini untuk bertahan hidup? Misalnya saja, pokoknya yang berkaitan dengan bertahan hidup, apakah itu kesehatan, kemudian apakah itu makanan, pokoknya yang bisa memenuhi kebutuhan pangan saja. Ya. Jadi bagaimana Bapak Ibu bisa memenuhi kebutuhan anak didik tersebut? Selanjutnya adalah kebutuhan akan kasih sayang dan rasa diterima. Jadi semua siswa pasti butuh ini. Misalnya kalau kita tidak adil dalam memberikan kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima pada semua siswa atau semua siswa secara adil, maka siswa yang lain ini yang tidak merasa atau tidak terpenuhi kebutuhan kasih sayangnya itu akan merasa minder terhadap teman-temannya yang lain. Jadi mungkin ini bisa menjadi kewajiban seorang guru bagaimana caranya kita untuk memenuhi kebutuhan akan kasih sayang dan rasa diterima. Kemudian penguasaan. Kalau penguasaan, di sini bagaimana seorang guru, misalnya kita memberikan penguasaannya. Untuk penguasaan, misalnya seorang guru memberikan materi, bagaimana siswa itu bisa menguasai apa yang didapatkan di sekolah. Atau misalnya kalau dia bisa menguasai materinya, kemudian disampaikan ke teman-temannya, itu akan menjadi sebuah penguasaan bagi dirinya. Kemudian untuk kebebasan, nah di sini siswa juga butuh kebebasan. Kebebasan dalam arti yang positif. Misalnya dalam pembelajaran
siswa itu tidak jenuh di saat pembelajaran, apalagi di pembelajaran terakhir. Setidaknya kita berikan kebutuhannya, bagaimana supaya anak ini senang atau menyenangi pembelajaran apa yang kita berikan. Mungkin seperti itu. Sudah paham ya? Atau ya coba saya paham? Oke, terima kasih atas penjelasannya. Saya begini Bu, tentang kebutuhan dasar manusia. Memang ini dibutuhkan oleh manusia, tapi saya khawatirnya kepada anak kita di sekolah, kalau kita tidak pernah mengajarkan tentang pilih dasar. Contoh kasus yang saya khawatirkan, kalau sudah ada di dunia kerja, otoriter itu masih terjadi. Apa kata pimpinan itu harus dituruti. Kalau kita tidak bersama mental anak kita untuk menghadapi itu, saya khawatir nanti mereka mental blocknya terbentuk pada saat dewasa, pada saat dia masuk di dunia kerja. Jadi seakan kalau saya pikir ini, jangan-jangan kita memanjakan anak kita terlalu luar biasa. Jangan sampai nanti pada saat dia terjun ke dunia kerja, ke dunia yang penuh dengan kekejaman, akan terbentuk penyakit baru mental block yang sudah ada di usia dewasanya. Mungkin baiknya kalau kita kasih apa istilahnya? Kita kasih tahu pengetahuan awal memang kalau bunga itu tidak seindah cerita telenovela. Kalau saya seperti itu. Mungkin sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ilham. Di sini untuk memenuhi kebutuhan dasar siswa, kita seorang guru bukan memanjakan siswa, bukan, tapi bagaimana kita bisa memenuhi dari kelima kebutuhan dasar ini sesuai kodratnya, bukan dimanjakan. Jadi misalnya mungkin Pak Ilham dari ini kayak kasih sayang dan untuk kasih sayang dan rasa diterima di sini artinya kita adil ke semua siswa. Kasih sayang di sini dalam artian misalnya saja siswa kita bersikap adil lah kepada semua siswa. Jangan si A misalnya kita berikan sanksi, kemudian si B tidak, padahal apa yang dilakukan itu sama. Jadi kita tidak membedakan yang mana yang benar, yang mana yang salah. Disinilah posisi kita sebagai seorang guru untuk memenuhi kebutuhan dasar dari siswa itu sendiri. Kalau saya justru mungkin harus dibedakan. Makanya kurikulum merdeka mengajarkan kita tentang berdiferensiasi itu membedakan. Kalau saya justru harus membedakan tergantung kebutuhan anak-anak. Jangan sampai kebutuhan anak itu beda dengan yang lain, kita harus bedakan. Bukan saya bukan disamakan, dibedakan. Ya, ada di sini, ada artinya bukan misalnya si A saya kasih ini, kemudian si B juga kasih ini dengan perlakuan yang sama, ya tidak. Artinya di sini yang adil, kalau si A memang kebutuhannya ini, berarti kita penuhi. Kalau si siswa B kebutuhannya ini, kita penuhi. Bukan adil dalam artian, misalnya si A saya kasih nilai 8, si B juga saya kasih 8. Tidak, tergantung dari kebutuhannya. Itu yang dikatakan adil. Masih ada yang mau bertanya? Ya, silakan duluan. Saya juga belum tentu memberikan pendapat yang maksud saya ini benar, tetapi yang saya pahami, saya juga baru paham sekarang. Terima kasih atas kelimpasan dari CGP, teman-teman CGP, bahwa tadi yang saya pahami tentang kebutuhan dasar manusia, yang poin pertama itu tentang bertahan hidup. Artinya di sini saya yang bisa tangkap langsung dicontoh, misalnya
kesempatan silakan tekan untuk beberapa menit, kemudian kembali ke kelas supaya bisa kembali konsentrasi seperti itu. Siswa mengantuk di jam terakhir boleh disimpan sejenak sebentar. Itu mungkin maksud dari bertahan hidup maksudnya. Mohon diteruskan Ibu Risnawati. Ya, terima kasih Ibu Nurwahida. Ya benar yang dikatakan Ibu Nurwahida. Contoh yang diberikan tadi itu sudah masuk untuk memenuhi kebutuhan dasar siswa. Bagaimana caranya siswa itu bertahan hidup dengan dukungan dari guru itu sendiri. Misalnya masih ada saya Pak. Oke, selanjutnya kita masuk di dunia berkualitas. Dunia berkualitas ini masih ada kaitannya dengan kebutuhan dasar. Nah, dunia berkualitas menurut seorang ahli, Dr. William, mengatakan bahwa dunia berkualitas itu dianggap sebagai album foto yang di mana album foto itu pasti kita hanya akan menyimpan hal-hal yang terbaik dalam diri kita. Ini sama dengan dunia berkualitas. Pasti dalam kehidupan Bapak Ibu pasti memiliki dunia yang dimana Bapak Ibu pasti ada kenangan di situ. Itu yang dikatakan dengan dunia berkualitas. Nah, di sini ada beberapa pertanyaan. Mungkin saya akan bertanya ke beberapa guru. Jadi setiap guru ini, misalnya Bu Sadia mungkin bisa menjawab satu. Jadi berarti ya, bagaimana membuat dunia berkualitas Bapak Ibu? Oke ya. Yang pertama siapa ya? Pak Ilham. Pak Ilham. Ini berkaitan dengan dunia berkualitas. Jadi silakan Bapak Ibu ceritakan sesuai apa yang ditanyakan dalam slide di atas. Yang pertama siap untuk Pak Ilham ya. Siapakah orang-orang yang paling penting dalam hidup Bapak? Mungkin bisa disebutkan, dijelaskan. Coba Pak Ilham. Kalau saya Nabi Muhammad SAW itu yang paling penting dalam hidup saya. Terus nilai saya itu karena tidak akan tercipta dunia ini kalau bukan karena Nabi Muhammad SAW. Mungkin seperti itu ya Pak. Kemudian pertanyaan kedua, ini saya tujukan kepada Pak Wakasek. Nilai-nilai kebajikan
pencapaian yang sangat banggakan di sekolah ini, ya tentunya saya menginginkan supaya anak-anak kita tinggi kesadarannya, begitu juga guru ya, begitu tinggi kesadarannya. Kalau anak kita yang sudah tinggi kesadarannya, begitu juga guru, insya Allah sekolah ini akan berprestasi. Terima kasih Pak. Jadi Bapak Ibu mohon diperhatikan tadi Bapak menyampaikan bahwa pencapaian Bapak yang sangat dibanggakan adalah bagaimana kita sebagai guru bisa mencetak siswa yang memiliki perilaku yang baik, khusus untuk guru-gurunya untuk bisa lebih disiplin dalam menjalankan tugas. Itu yang ini dibanggakan oleh Bapak Kepala Sekolah. Selanjutnya pertanyaan ini saya ajukan kepada Ibu Nadia. Ibu Nadia, karena saya lihat Ibu Nadia ini sibuk sekali. Jadi Ibu Nadia, apa penelitian bagi ibu? Silakan Ibu Nadia. Oke, terima kasih. Pekerjaan yang paling ideal bagi saya adalah sebagai pendidik atau menjadi seorang guru. Selanjutnya untuk pertanyaan ke-6. Saya tujukan kepada Ibu Pengawas. Yang pertanyaan nomor 6, ceritakan bagian perjalanan hidup ibu di mana ibu merasa itulah titik puncak hidup ibu. Siapa tahu bisa jadi motivasi bagi kita sebagai pendidik. Ya, luar biasa nih pertanyaannya. Ceritakan bagian perjalanan hidup. Ya, kalau perjalanan hidup itu panjang ini perjalanan hidup. Yang jelas di mana titik puncaknya, yang alhamdulillah titik puncaknya itu pada saat kita bisa melaksanakan pekerjaan kita sesuai dengan apa yang telah ditetapkan. Misalnya kita sebagai pegawai negeri, titik puncaknya itu apabila kita bisa melaksanakan, merealisasikan, mengimplementasikan pekerjaan kita sebagai pegawai negeri dalam hal yang sebenarnya. Jadi kita bisa menjalankan tugas sebagaimana mestinya. Kemudian tentu aspek-aspek yang ada di dalamnya kita bisa penuhi. Saya kira itulah yang titik puncaknya. Tapi kalau tidak tercapai itu berarti belum sampai titik puncak. Misalnya saya sebagai seorang pengawas, saya harus bisa melaksanakan pekerjaan saya ini semaksimal mungkin. Maksimalnya itu tentu banyak dukungan, banyak kolaborasi, banyak hal yang perlu kita pertimbangkan. Jadi ini sangat relatif. Ini sangat relatif, kita aplikasikan saja dalam pekerjaan kita masing-masing, tanggung jawab kita masing-masing. Yang jelas titik puncaknya hidup kita itu, alhamdulillah kita bisa mengerjakan pekerjaan kita sesuai dengan apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, apa yang telah ditetapkan kepada kita, apa yang harus kita kerjakan dalam hal ini sebagai pegawai negeri. Jadi kita harus bertanggung jawab. Kalau kita diberi amanah, kita harus bertanggung jawab. Kalau misalnya kita diberikan tugas, kita harus bertanggung jawab. Kalau misalnya kita harus melaksanakan apa, ya kita harus kerjakan semua dengan penuh rasa tanggung jawab. Tidak ada yang lain dan tidak ada yang bukan. Karena kalau merasa tidak melakukan itu berarti tidak akan sampai di titik puncak. Ya, tidak akan sampai di titik puncak. Jadi kalau saya merasa itu, kalau kita sudah bisa mencapai itu, ya alhamdulillah. Saya kira seperti itu. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
kami tetap waktu hadir di sekolah untuk memberikan contoh kepada anak-anak kita. Saya kira cuma dua saja dari yang terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Ibu atas apa yang disampaikan. Terima kasih semua Bapak Ibu yang sudah menyampaikan seperti apa dunia berkualitasnya Bapak Ibu. Nah, mungkin sampai di sini. Untuk selanjutnya, budaya positif berikutnya nanti akan disampaikan oleh Pak Syafri tentang posisi kontrol sebagai seorang guru dan restitusi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih semangat? Oke, baik. Sebelum saya lanjut untuk menyampaikan atau memaparkan materi tentang 5 posisi kontrol, saya ingin explain dulu untuk bapak-bapak saya. Jadi cluenya adalah perhatikan pertanyaan. Cluenya adalah perhatikan pertanyaan. Bisa dimulai Bapak Ibu? Berapa pukulan pada meja tersebut? 3. Ada yang lain? Berapa? Berapa? Cluenya adalah perhatikan pertanyaan. Saya ulang. Cluenya adalah perhatikan pertanyaan. Berapa pukulan? Berarti 2. Meskipun 4 pukulannya, tapi pertanyaan berapa pukulan, berarti 2. Paham? Saya ulang. Cluenya adalah perhatikan pertanyaan. Berapa tadi pukulan? 3. Paham? Sudah paham yang lain, Bapak Ibu? Belum. Satu kali lagi ya. Cluenya adalah perhatikan pertanyaan. Berapa pukulan meja yang berbunyi? Paham? Berapa pukulan meja yang berbunyi? Cluenya adalah perhatikan pertanyaan. Oke, sudah paham Bapak Ibu? Oke, paham. Kalau begitu saya lanjut. Sebelumnya kami mohon maaf bahwa kami berdiri di sini bukannya penerapan kami sudah baik di kelas, namun bagaimana kita bekerja sama dengan baik untuk bisa menciptakan budaya positif di lingkungan sekolah, ya. Jadi mohon maaf bahwa kami berdiri di sini, kami menyampaikan sesuatu, bukannya saya lebih bisa atau lebih sudah baik penerapannya di kelas, namun di sini adalah bagaimana kesadaran kita untuk bisa menciptakan budaya positif yang ada di lingkungan sekolah. Oke, perhatikan untuk materi kali ini, saya akan memaparkan mengenai 5 posisi kontrol kita sebagai guru dalam menghadapi murid di lingkungan sekolah. Saya ingin bertanya dulu, Bapak Ibu, seperti apa tindakan Bapak Ibu ketika ada murid yang terlambat atau ketika ada murid yang tidak mengerjakan tugas yang diberikan oleh Bapak Ibu sendiri? Kira-kira seperti apa tindakan Bapak Ibu ketika ada siswa yang terlambat datang ke sekolah atau tidak mengerjakan tugas? Ya, silakan Ibu. Pertanyaan tadi, kalau saya lebih cenderung menjawab selamat kelas atau tidak menjaga tugas. Ya. Sesuai dengan keyakinan atau kesepakatan kelas yang kami buat
tindakannya ibu adalah melakukan pemberian tugas 2 kali lipat dari yang sebelumnya, mengulang. Oke, berikan aplaus untuk Ibu Nurwahida. Ada tanggapan yang lain? Seperti apa aksi atau tindakan Bapak Ibu menghadapi siswa yang terlambat atau tidak mengerjakan tugas di sekolah? Ya, silakan Pak Irfan. Terima kasih atas pertanyaannya. Saya kemarin sudah melakukan apa saya keyakinan di kelas atau pelajaran. Kami sepakat bahwa yang terlambat masuk dalam belajar atau tidak mengerjakan tugas, siswa sendiri yang menyerahkan untuk naik ke depan kelas menampilkan sesuatu yang sifatnya menghibur. Pertama katanya supaya supaya bisa terbiasa berdiri di depan kelas. Ya itu. Tapi setelah saya refleksi lama-lama, anak-anak lebih sukanya tidak mengerjakan tugas karena mau selalu di depan. Hampir bilang apa dan lain-lain, mungkin ada sesuatu yang harus dilakukan setelah itu. Ya, ada yang lain? Oke, Pak Mosari disilakan. Kalau kesempatan yang kami buat di sejarah, salah satunya itu ya, kalau ada siswa yang makan di kelas, itu siswa yang makan harus membersihkan sampah yang ada di kelas. Ya. Jadi dari ketiga pertanyaan itu adalah suatu tindakan yang sudah dilakukan atau yang sudah diterapkan oleh Bapak Ibu dalam menghadapi kondisi yang ada di kelas itu sendiri. Jadi untuk 5 posisi kontrol ini, bahwa 5 posisi kontrol yang harus dimiliki oleh seorang guru itu ada beberapa hal yang harus kita tinggalkan mulai dari sekarang. Ya. Ada beberapa posisi yang harus kita tinggalkan mulai dari sekarang. Bukan karena tidak baik, bukan karena buruk, tapi kita ingin menciptakan seperti apa budaya positif yang lebih kuat untuk kita kembangkan di lingkungan sekolah. Paham ya Bapak Ibu? Jadi kontrol di sini adalah suatu aksi yang kita lakukan untuk menjaga kondisi lingkungan itu sendiri. Itu namanya kontrol. Suatu aksi yang akan kita gunakan untuk menjaga lingkungan kondisi itu sendiri. Ya. Jadi tujuan dari 5 posisi kontrol ini, Bapak Ibu guru dapat melakukan refleksi atas praktik disiplin yang dijalankan selama ini dan dampaknya untuk murid-murid. Yang kedua, Bapak Ibu guru dapat menerapkan disiplin restitusi di posisi manajer minimal pemantau agar dapat menghasilkan murid yang bertanggung jawab, mandiri, dan merdeka. Dan yang terakhir, Bapak Ibu guru dapat menganalisis secara kritis, reflektif, dan terbuka atas penemuan diri yang didapatkan dari mempelajari 5 posisi kontrol tersebut. Jadi ada 5 posisi kontrol guru. Yang pertama adalah sebagai pendukung. Jadi ada posisi kontrol guru sebagai pendukung. Yang kedua, sebagai pembuat rasa bersalah. Yang ketiga, sebagai teman. Yang keempat, sebagai pemantau. Dan yang kelima adalah sebagai manajer. Melihat gambaran di atas Bapak Ibu, pasti kita sudah bisa membayangkan, oh ternyata saya selama ini yang saya terapkan di dalam kelas adalah posisi ini. Sebelum saya lanjut materinya ya, sebelum masuk ke pemahaman lebih dalam lagi, pasti Bapak Ibu sudah bisa membayangkan bahwa di dalam kelas ternyata saya seperti ini. Oh ternyata harus saya tinggalkan segera, karena itu merupakan kondisi yang tidak
budaya positif di sekolah. Ya, oke, kita bisa mulai. Yang pertama adalah sebagai penghukum. Guru sebagai penghukum atau guru yang menempati sebagai posisi penghukum. Jadi seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik atau hukuman verbal. Orang-orang yang menjalankan posisi penghukum atau guru yang sering menjalankan posisi penghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat lebih menekan murid lebih dalam lagi. Guru seperti ini senantiasa percaya hanya ada satu cara agar pembelajaran bisa berhasil, yaitu adalah dengan caranya sendiri. Ya, jadi guru yang menempati posisi penghukum ini, dia hanya percaya dengan satu cara yang dia lakukan, yaitu adalah dengan caranya sendiri. Biasanya kalau seorang penghukum, nada suara yang dinampakkan di sini adalah bernada suara tinggi. Terus bahasa tubuhnya, mata melotot dan jari menunjuk dan menghardik. Itulah ciri-ciri sebagai posisi guru sebagai penghukum. Nah, seperti apa contoh dalam penerapannya? Nah, ini adalah seorang guru, yang sebelah sininya seorang guru, yang di sana adalah seorang siswa. Bapak gurunya mengatakan, terlambat lagi, pasti terlambat lagi, selalu datang terlambat. Kapan bisa datang tepat waktu? Lu lagi. Seperti itu Bapak Ibu ya. Suatu tindakan yang dilakukan oleh seorang guru sebagai penghukum. Nah, kira-kira ketika kita melakukan tindakan itu kepada murid, bagaimana perasaan murid bila guru berbicara seperti itu? Jadi perasaan murid yaitu adalah kemungkinan murid marah dan mendenda. Mungkin seperti itu Bapak Ibu ya. Kemungkinan semoga tidak ada tindakan seperti itu di sekolah kita. Ya. Jadi kemungkinan murid marah dan mendenda atau bersifat agresif. Bisa jadi sesudah kembali duduk, murid tersebut akan mencoret-coret bukunya atau meja tulisnya. Lebih buruk lagi, mungkin seorang murid ketika diberikan perlakuan seperti itu, dia punya niat buruk, lebih buruk lagi, yaitu adalah sepulang sekolah saya akan menempeskan motornya bapak guruku. Jadi itulah hasil yang akan dimiliki oleh seorang murid ketika diberikan tindakan tindakan perlakuan seperti itu ketika menghadapi guru sebagai penghukum. Ya, intinya di sini adalah bahwa posisi ini kayaknya lagi tidak menciptakan budaya positif yang baik di lingkungan sekolah. Jadi mohon maaf Bapak Ibu, ketika masih ada yang melakukan hal seperti itu, mari kita melakukan pergeseran tindakan dari penghukum sampai ke manajer sebentar. Ada. Kita akan sampai ke di mana posisi yang semestinya kita akan bergeser. Terus yang kedua adalah sebagai pembuat rasa bersalah. Jadi sebagai pembuat rasa bersalah, kita sebagai guru ketika kita menghadapi anak-anak, jadi anak-anak merasa bersalah. Kenapa saya berbuat seperti itu? Kenapa saya mengecewakan seorang guru? Itu namanya pembuat merasa bersalah. Jadi pada posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut. Pembuat rasa bersalah akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman atau bersalah dengan tindakan kita ya sebagai guru, sehingga murid merasa tidak nyaman dan bersalah atau rendah diri. Di posisi ini murid akan memiliki penilaian diri yang buruk tentang diri mereka. Murid merasa tidak berharga dan telah mengecewakan orang-orang yang disayanginya. Jadi seperti apa nadanya?
nada suara memelas, halus, sedih. Bahasa tubuh merapat pada anak. Jadi mungkin saya bisa lakukan karena ini perempuan. Jadi kita merapat untuk melakukan tindakan itu, ya. Seperti contohnya adalah, Adi, kamu ini bagaimana ya? Kamu sudah berjanji dengan ibu tidak akan terlambat lagi. Jadi ada suara apa namanya ya? Kasih sayang terhadap murid, ya. Kamu kenapa ya senang sekali mengecewakan ibu? Ibu benar-benar kecewa sekali, sehingga respon anak tersebut atau perasaan anak tersebut merasa sudah mengecewakan guru yang dihadapi, ya. Guru yang diberikan perlakuan seperti itu namanya sebagai pembuat rasa bersalah. Jadi bagaimana perasaan murid bila ditegur seperti itu tadi? Jadi murid akan merasa bersalah telah mengecewakan ibu atau bapak gurunya. Murid akan merasa menjadi orang gagal dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ya mungkin bisa saya sebagai murid, bapak pimpinan sebagai guruku telah mengecewakan bapak karena saya tidak bisa membahagiakan bapak sendiri. Ya, itu namanya pembuat merasa bersalah. Oke, mungkin bisa dilanjut. Yang ketiga adalah sebagai teman. Jadi ini yang lebih banyak juga di gambaran yang ada di satuan pendidikan, posisi guru sebagai teman. Ya. Jadi guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid. Jadi akan bersahabat sebagai teman. Jadi guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Posisi teman pada guru bisa negatif ataupun positif. Nah, positifnya berupa hubungan baik yang terjalin antara guru dan murid. Guru di posisi teman menggunakan hubungan baik dan humor untuk mempengaruhi seseorang. Hal negatifnya adalah dari posisi teman, bila suatu saat guru tersebut tidak membantu lagi, maka murid akan kecewa dan berkata, saya pikir bapak ibu teman saya. Ya, pasti ada berkata seperti itu ketika ada kita melakukan tindakan sebagai teman, posisi sebagai teman terhadap murid. Saya pikir bapak menganggap saya teman. Ya, murid merasa dikecewakan dan tidak mau lagi berusaha. Hal ini yang mungkin timbul adalah murid hanya akan bertindak untuk guru tertentu yang dianggap sebagai teman. Jadi untuk guru lain pasti dia tidak menghiraukan. Karena kenapa? Ada yang diandalkan sebab guru sebagai teman. Ya mungkin juga saya kembalikan kepada diri saya yang selama ini mungkin juga melakukan hal seperti ini, posisi guru sebagai teman. Ya, maka dari itu mari kita sadar bersama untuk melakukan pergeseran terhadap posisi yang kita miliki. Terus, nah ini dia contohnya. Adi, ayolah, bagaimana sih kamu? Kemarin kamu sudah janji ke bapak bukan? Kenapa terlambat lagi? Ya sudah, tidak apa-apa. Duduk dulu sana, nanti Pak Guru bantu. Seperti itu. Jadi ada penyelesaian tersendiri terhadap guru sebagai teman. Ya, gurunya sendiri yang menolong karena dia dianggap sebagai teman. Nah, bagaimana perasaan murid jika dilakukan tindakan seperti itu? Murid akan merasa senang dan akrab dengan guru. Ini termasuk dampak yang positif. Hanya saja di sisi negatif, murid menjadi tergantung pada salah satu seorang guru yang memposisikan diri sebagai teman. Kepada guru yang lain, dia tidak akan pernah menganggap seperti itu karena hanya yang ditakuti adalah sebagai yang guru tadi yang melakukan pendekatan sebagai teman. Oke, bisa dilanjut. Yang selanjutnya adalah sebagai pemantau. Nah, inilah yang mungkin kita juga lakukan saat ini. Sebagai teman,
memantau sebagai memantau berarti mengawasi. Berarti kita mengawasi dengan adanya dasar aturan yang sudah disepakati. Jadi kita memantau karena ada dasar, yaitu adalah keyakinan dan peraturan sekolah. Memantau berarti mengawasi. Pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Posisi pemantau berdasarkan pada peraturan dan konsekuensi yang sudah ditetapkan di dalam sekolah itu sendiri. Dengan menggunakan sanksi atau konsekuensi, kita dapat memisahkan hubungan pribadi kita dengan murid sebagai seseorang yang menjalankan posisi sebagai pemantau. Nah, nada suara seorang guru sebagai pemantau, suaranya datar, bahasa tubuh yang formal, beda dengan penghukum, beda dengan sebagai teman, dan beda dengan sebagai pembuat rasa bersalah. Nah, di sini contoh percakapannya. Guru, Adi, tahukah kamu jam berapa kita memulai? Tahu, Pak. Kamu terlambat 5 menit. Apakah kamu sudah mengerti konsekuensi atau keyakinan yang harus dilakukan bila terlambat? Paham, Pak. Saya harus tinggal kelas pada jam istirahat nanti dan mengerjakan tugas ketertinggalan saya. Berarti ini adalah suatu aturan kelas atau keyakinan kelas yang sudah dibuat untuk dipatuhi oleh siswa, dipantau oleh guru yang bersangkutan. Guru, ya benar. Nanti pada saat jam istirahat kamu harus tinggal di kelas untuk menyelesaikan tugas yang tertinggal tadi. Saya tunggu ya. Itu dipantau atas dasar keyakinan. Nah, bagaimana perasaan murid diperlakukan seperti ini? Murid memahami konsekuensi yang harus dijalankan karena telah melanggar salah satu peraturan sekolah. Guru tidak menunjukkan suatu emosi yang berlebihan, menjadi marah atau membuat merasa berbuat salah. Murid tetap dibuat tidak nyaman, yaitu dengan harus tinggal kelas mengerjakan tugas yang telah disepakati. Guru tetap harus memantau murid pada saat mengerjakan tugas di jam istirahat karena murid tidak bisa ditinggal oleh seorang diri. Nah, ini juga posisi pemantau harusnya juga kita tinggalkan segera. Ya. Jadi apa yang harus kita lakukan? Posisi apa yang semestinya kita lakukan di lingkungan sekolah? Posisi yang harus kita lakukan adalah posisi manajer. Bagaimana membuat kolaborasi terhadap guru dan murid untuk membangun penyelesaian permasalahan bersama sehingga tercipta budaya positif yang baik. Inilah posisi yang harus kita lakukan sekarang sebagai seorang manajer atau pemimpin di dalam satuan pendidikan untuk terciptanya budaya positif di lingkungan kita sendiri. Jadi inilah 5 posisi kontrol yang harus kita pahami dan mana yang harus ditinggalkan dan mana yang harus diterapkan segera mungkin. Dari ketiga permasalahan tadi yang saya tanyakan kepada Ibu Nur Wahida, Pak Irham dan Pak Musalim pasti sudah tahu. Oh, ternyata tadi ini atau kemarin ini saya seperti ini. Posisi saya seperti ini terhadap murid. Mungkin Bu Wahida dia sebagai pemantau yang mengerjakan tugas kembali 2 kali lipat ya. Yang bisa juga termasuk sebagai penghukum. Karena kenapa? Murid akan merasa tidak nyaman mengulang kembali tugas yang sudah dilaksanakan. Ya, sedangkan Pak Irham dia sebagai apa tadi Pak Irham ya? Pak Irham tadi tindakannya di dalam kelas. Tindakannya anak-anak yang terlambat dalam terima tugas naik ke depan kelas. Silakan mempertunjukkan sesuatu yang dapat menghibur siswa. Menghibur siswa. Yang lain.
Dengan cara seperti apa hiburannya itu Bapak? Bisa bernyanyi, bisa sambil stand up komedi, bisa sambil memperagakan sesuatu, drama dan lain-lain. Sebarang sebarang. Jadi yang penting tujuannya untuk menghibur, yang kedua untuk melatih supaya siswa lebih bisa tampil di depan umum. Oke, posisi Pak Irham adalah mendekati ke manajer, memberikan ruang kepada murid untuk lebih berkreasi lagi dalam pengembangan diri itu sendiri untuk terciptanya budaya positif di lingkungan sekolah. Oke, kita lanjut ke bagian segitiga restitusi. Nah, segitiga restitusi ini adalah sebagai pemimpin, sebagai manajer, bagaimana cara kita menyelesaikan permasalahan yang ada di dalam lingkungan sekolah. Sebentar ada video yang ingin saya tampilkan, atau saya tampilkan dulu. Baiknya saya tampilkan dulu ya. Oke, supaya kita tahu seperti apa itu segitiga restitusi. Memang hal itu kan sering membuat kesalahan ya dalam kita. Iya, Pak. Sudah ada bagian saya. Alika benar dengan Alika adalah ini sementara belajar biologi. Nah, tadi pada saat Bapak mau menuju ke ruang guru, kebetulan mendapatkan teman-teman Alika yang sudah duduk di koridor sekolah. Nah, sempat Bapak bertanya, belajar apa hari ini? Mereka menjawab, tadi kami belajar biologi Pak. Kebetulan di dalam proses pembelajaran ada permasalahan yang terjadi sehingga gurunya membawa teman saya untuk menyelesaikan permasalahan di ruang guru. Makanya saya bertanya di sini, apa betul Alika membuat keributan di dalam kelas semasa pembelajaran? Seperti apa keributan yang telah Alika lakukan di dalam kelas? Memang Alika sering membuat kesalahan ya di dalam kelas. Baik, Alika, apa Alika sudah sadar dengan perbuatan yang sudah dilakukan? Sadar, baik Alika. Kadang manusia berbuat sesuatu karena dia punya maksud dan tujuan. Yang terpenting di sini Alika, kita bisa belajar dari kesalahan yang sudah kita lakukan. Nah, inilah tujuan dan maksudnya Bapak untuk memenuhi Alika kewenangan ini untuk penyelesaian permasalahan. Jadi, karena yang Bapak dengar dari teman-teman umum bahwa Alika telah membuat keributan dalam kelas pada saat pembelajaran. Sekarang, yang Bapak ingin tahu, kenapa sampai seperti itu terjadi Alika dalam kelas?
tahu dan paham dengan adanya keyakinan akan kebenaran yang sudah ditetapkan sebelumnya. Seperti apa keyakinan itu? Seperti saling menghargai dan merasa Tuhan, tidak boleh terlalu dalam kelas, tidak mengenal satu keberadaan dan berbagi. Jadi yang terdapat logika yang berhubungan dengan belajar, apakah sudah sesuai dengan keyakinan jelas yang sudah ditetapkan? Tidak. Kira-kira keyakinan jelas apa yang telah dilakukan oleh Alisa? Menurut Alisa, saling menghormati atau saling menghargai antar sesama penting tidak untuk memperdayakan Alisa. Sikap yang ditunjukkan saat ini pada Alisa dengan cara meminta maaf kepada guru yang bersangkutan dengan teman-teman yang lain itu merupakan tindakan yang tidak baik. Kira-kira apa yang harus Alisa lakukan untuk tidak mengulangi perbuatan itu? Saya akan fokus mendengarkan pembelajaran dan menjelaskan Apakah Alisa bersedia untuk memperbaiki permasalahan ini? Jadi, setelah permasalahan selesai, selanjutnya saya akan mengundang orang tua Alisa datang ke sekolah untuk menyelesaikan bersama dengan tujuan supaya orang tua Alisa bisa mengetahui apa yang sudah dilakukan oleh Alisa dalam proses pembelajaran di sekolah. Nah, antara guru dan orang tua Alisa itu akan membantu atau bekerja sama dengan baik untuk menerapkan Alisa supaya Alisa tidak lagi dari perbuatan yang telah dilakukan di dalam kelas. Seperti itu ya Alisa. Jadi Alisa silakan kembali ke kelas untuk mengikuti pembelajaran seperti ini. Jadi itulah tadi penerapan segitiga restitusi yang telah saya terapkan pada siswa yang melakukan salah satu tindakan keributan di dalam kelas. Jadi seperti itulah gambarannya bagaimana posisi kita sebagai manajer di dalam menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga adalah proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi pada permasalahan dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Itulah materi yang sempat saya bawakan untuk pada hari ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.